Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Nur Muriansyah dengan NPM 101201227. Saya dari kelas C5 Manajemen. Pada video kali ini yang saya buat untuk memenuhi salah satu tugas evaluasi tengah semester dari mata kuliah Pendidikan Agama 5, yaitu tentang pemahaman pada materi kalamullah. Pada yang pertama, yaitu tafakur. Tafakur adalah suatu metode untuk lebih memudahkan mengamalkan ajaran-ajaran Al-Quran atau hadis. Tujuannya bertafakur adalah untuk meningkatkan kesadaran atau bukannya untuk menjadi pintar. Yang kedua adalah kalamullah. Dalam kitab Jurumiyah, kalam adalah lapaj yang tersusun yang memberi faidah dengan menggunakan bahasa Arab. Kalamullah adalah dua unsur kata dari lapaj, kalam dan Allah. Firman Allah dalam bentuk wahyu yang disampaikan kepada para nabi dan rasulnya melalui malaikat Jibril. Salah satu kalam dari Allah yaitu Al-Quran. Sejarah Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran diturunkan secara sekaligus dari Allah ke Lauh Al-Mahfuz, yaitu suatu tempat yang merupakan catatan tentang segala ketentuan dan kepastian Allah, disebutkan dalam surat Al-Buruj ayat 21-22. Yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Balil ladina kafaru fi taqdib filau'im mahfud. Yang artinya, bahkan yang didustakan ialah Al-Quran yang mulia yang tersimpan dalam Lauh Al-Mahfuz. Yang kedua, Al-Quran diturunkan di Lauh Al-Mahfuz ke Bait Al-Izzah atau di tempat yang berada di langit dunia. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Qadar ayat 1 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Inna anjalnahu fi lailatul qadr. Yang artinya, sesungguhnya kami telah menurunkannya, Al-Quran, pada malam kemuliaan. Yang ketiga, Al-Quran diturunkan dari Bait Al-Izzah ke dalam hati Nabi Muhammad SAW dengan jalan yang berangsur-angsur sesuai dengan kebutuhan. Sudah dijelaskan pada Quran surat Asy-Syu'ara ayat 193-195 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Nazalla bihi ru'u amin ala qaubika litakuna minal mu'dirin bilisyain arabim mubin. Yang artinya, dia dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin atau Jibril ke dalam hatimu, Muhammad, agar kamu menjadi salah seorang di antara orang yang memberi peringatan dengan bahasa Arab yang jelas. Turunnya Al-Quran atau lebih sering digunakan istilah nuzul Quran diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Waktu turun Al-Quran selama kurang lebih 23 tahun atau tepatnya 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, terdiri dari 30 juz, 114 surah, 6.236 ayat, 74.437 kalimat, dan 325.345 huruf. Surah yang pertama diturunkan adalah Al-Alaq ayat 1-5. Diturunkan pada malam 17 Ramadan tahun 610 Masehi di Gua Hiro. Surah yang terakhir diturunkan adalah Quran surat Al-Maidah ayat 3. Ayat tersebut turun pada tanggal 9 Zulhijjah tahun 10 Hijriah di Padang Arafah. Lalu proses penulisan Al-Quran. Yang pertama, masa Nabi Muhammad SAW. Penulisan Al-Quran pada masa Nabi Muhammad ditempuh dengan dua cara. Yang pertama, al-jamu bisyudur. Rasulullah amat menyukai wahyu dan senantiasa menunggu turunnya wahyu dengan rasa rindu, lalu menghafal dan memahaminya. Yang kedua, al-jamu bisyudur. Selain dihafal, Rasulullah juga mengangkat para penulis wahyu Al-Quran dari sahabat-sahabat terkemuka. Lalu yang kedua, pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, pada masa Khalifah Abu Bakar Asy-Siddiq, dan yang terakhir pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Yang terakhir
terakhir, yang ketiga, masa setelah Khulafaur Rasyidin. Pada masa ini, Al-Quran mulai dalam tahap penyempurnaan dalam penulisannya. Lalu, mujizat Al-Quran. Kata mujizat berasal dari bahasa Arab yang berarti sesuatu yang membuat pihak lain tidak berdaya di hadapannya. Sedangkan dalam istilah agama, mujizat adalah hal luar biasa yang Allah berikan kepada seorang nabi atau rasul untuk membuktikan kebenaran, pengakuan, kenabian, atau kerasulannya, dan biasanya bersifat menantang umatnya yang tidak beriman kepadanya. Dari definisi di atas tadi, setidaknya ada 4 unsur mujizat. Yang pertama, yaitu hal atau peristiwa yang luar biasa. Yang kedua, terjadi atau dipaparkan oleh seseorang yang mengaku nabi. Yang ketiga, mengandung tentangan terhadap yang meragukan kenabiannya. Yang terakhir, keempat, tantangan tersebut tidak mampu atau gagal dilayani. Aspek-aspek mujizat Al-Quran yaitu yang pertama, aspek bahasa dan sastra. Yang kedua, aspek isyarat dan ilmiah. Yang ketiga, aspek kisah-kisah purba. Dan yang terakhir, keempat, aspek hukum. Kemudian Al-Quran diturunkan ke dalam hati Nabi Muhammad SAW seperti apa yang sudah dijelaskan pada Quran Surat Al-Isra ayat 106 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ah 'alan nasi 'ala muqsin wa najjalnahu tajzil. Yang artinya, dan Al-Quran kami turunkan berangsur-angsur agar engkau Muhammad membacakannya kepada manusia perlahan-lahan, dan kami menurunkannya secara bertahap. Quran Surat Al-Isra ayat 106. Lalu ada sejumlah alasan-alasan Al-Quran kenapa diturunkan secara berangsur-angsur. Di antaranya, yang pertama, untuk menguatkan, meneguhkan, atau memantapkan hati Nabi Muhammad SAW ketika menyampaikan dakwah. Nabi kerap kali berhadapan dengan para penentang. Yang kedua, menenangkan hati Nabi Muhammad SAW ketika turunnya wahyu. Dalam salah satu firman Allah disebutkan bahwa keagungan dan kehebatan Al-Quran. Yang ketiga, menentang dan melemahkan para penentang Al-Quran. Dan yang terakhir, memudahkan untuk dipahami dan dihafal, membuktikan dengan pasti bahwa Al-Quran turun dari Allah yang maha bijaksana. Lalu yang terakhir, membaca Al-Quran adalah sebuah bagian dari ibadah. Rasulullah SAW bersabda sebagaimana berikut, barang siapa yang membacakan satu huruf dari Al-Quran, maka ia akan mendapat satu kebaikan dari satu kebaikan, itu berlipat menjadi 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif, lam, mim sebagai satu huruf. Akan tetapi, alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Bukhari. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan maupun kekurangan dari apa yang sudah saya paparkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.